Halo guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi hari Wong Solo. Ini dengan Mas apa Mas? Dibuka wae Mas Gre. Mas Java Kusnadi. Dari mana? Dari Madura. Dari Madura. Ya. Halo Wong Madura. Ini. Halo orang Madura. Ini Madura ini banyak loh Mas. Iya. Madura ini banyak. Piye Mas kabare Mas? Alhamdulillah baik. Sehat toh. Dari kapal apa Mas iki cah bagus? Mensip 1. Mensip 1. Iki le rungokne, Mas ini dari Mensip 1. Ini masa pandemi jenengan kerja tahun kemarin ya, Mas? Iya sudah 6 bulan. 6 bulan berarti 2020 akhir. 20 akhir. 2020 akhir. Ya, Oktober. Oktober itu masih masa pandemi ya? Masa pandemi. Nah, kuwi le rungokno le, Mas ini kerja dari pas masa pandemi padahal wong numpak ora ono. Banyak penumpangnya enggak, Mas? Penumpang 50% enggak ada kan? 50%. 50% dari dari itu kan normal. dari normal. Itu juragane wis tombok terus ya, Mas. Iya enggak? Iya. Ini yang dicari, yang diambil kan dari yang sregep-sregep. Corone yang berbobot-bobot, corone sing semangat-semangat gitu kan, Mas. Iya. Yang diambil lagi kerja. Iya. Kan banyak banget yang nganggur Ya, semenjak itu kru sebagian kan istirahat, numpuk, iya. rolling. Banyak yang mau berangkat, cuman rotasinya kan sulit sekarang. Oh iya kan Makanya banyak. biasanya kontrak 9 bulan, sekarang 6 bulan. Jadi di rolling ya? 6 bulan sampai 7 bulan. biar rollingannya biar bisa ya Mas ya. Rollingannya biar teman-teman biar kena ya Mas, karena ini bosnya Jerman ya Mas. Jerman. Ada yang sudah dijual ya ketok ya Apa? kapalnya. Belum Mas. Kamu masih mensip ya? Mensip iya. Yang terakhir Mensip 2. Cuman Mensip 2 dijadikan Mensip first, akhirnya Mensip 2 bikin baru. Yang Iya. dijual Mensip 1. Iya. Piye Mas, untuk COVID-nya yang di laut masih protokol-protokolnya Sama. lebih ketat lagi ya? Ketat lagi. Lebih ketat lagi ya. Yang namanya PCR test atau swab test Mm-mm. seminggu sekali. Nah, Seminggu sekali itu PCR PCR. setiap seminggu sekali. Mau turun dari kapal juga PCR. PCR. Mau naik dari kapal juga PCR. Iya. Kok ketat sekali. Jadi untuk apa ya, protokolnya begituan ya Mas ya. Iya. Begitu ketat sekali. Nah, mau gimana lagi? Iya, tapi untuk masalah gaji-gaji nggak pernah ada masalah kan? Belum. Nggak Tapi pernah. Untuk sekarang sebagian mensip kan nggak ada tamu, sebagian ada Ha-ha. tamu. Kalau yang nggak ada tamu gaji basic. Bisa dikatakan itu gaji setengah dari normal. Maksudnya piye Mas maksudnya? Setengah gaji. Kalau yang nggak ada tamu, gaji kita tuh cuma setengah. Dipotong. Maksudnya nggak ada tamu di kapal? Iya, kan mensip yang ada tamu sekarang mensip 1 sama mensip 2. Ha-ha. Sedangkan mensip 3, mensip 4 ini kan nggak ada tamu. Ha-ha. Yang di mensip 3 sama mensip 4 gajinya cuma setengah. Tapi kan kerja normal. Kerja nggak begitu normal. Biasanya kerja sehari 10 jam, kita cuma 5 jam. Jadi seperti idolan lah, dianggap baik idolan. Ya. Daripada di rumah nggak dibayar. Mending. Di kapal paling nggak arep ora ono wong tapi kan tetap dibayar. Ya. Sama ngerti seperti Aida masih kampul-kampul di tengah kan? Iya. Itu kan ada orang kita juga. Iya. Dia nggak ada kapal, itu nggak ada penumpang Mas. Nggak ada penumpang. Nggak ada penumpang tapi tetap dibayar dia. Iya. Tetap dibayar. Nah itu konsekuensinya owner ya Mas ya. Daripada di rumah. Daripada di rumah ya enggak. Alhamdulillah walaupun digaji separuh tapi kan masih masukannya masih ada. Iya. Juga bisa untuk kebutuhan ya Mas ya, walaupun memang seluruh dunia ini untuk corone Tuhan memberi peringatan ya Mas ya. Jadi rezeki kita itu ada tapi dilongi sih. Iya. Dia nggak dikasih sepenuhnya. Iya. Iya Rawas, Iya. kita ambil hikmahnya aja, Iya. iya kan? Iya. Rezeki kita ada, tapi nggak diambil tak kayak ini semua enggak. Jadi masih ditahan. Mungkin nanti insya Allah kalau semua udah oke, paling ini untuk kapal ini sudah stabil 2000 tahun depan ya, paling akhir tahun ini. Ya, tapi ada sebagian juga perusahaan yang mau mulai di antara bulan 7 sama bulan 8. Iya,
ini sudah ada berita juga mulai dari bulan Juli, Agustus itu udah ada yang mulai get up apa Ya, bangun, prepare, ya. iya prepare bangun sedikit-sedikit Mas. Karena di sini juga pintunya kan masih ditutup, belum seperti all on seperti kemarin semuanya bisa keluar, masih seperti kuburan toh, Ya. iya nggak? Kalau yang perusahaan lain sepertinya masih belum buka. Yang saya lihat tuh kayaknya hanya cuma maintenance yang berjalan untuk saat ini. Karena apa ya, persiapannya perusahaan TUI itu cukup apa ya, bisa dikatakan dari penerbangan punya perusahaan sendiri, maksudnya flightnya TUI Fly. Ya, Giliran TUI nyampe Fly. darat ada TUI Bus. TUI Bus. Kemudian dari TUI Bus diantarkan ke Kapal. TUI Cruise ya. TUI Cruise. Iya. Karena itu bisa Ya. berjalan. Maksudnya, Di sini juga ada. Itu. kalau untuk yang perusahaan lain belum bisa karena transportasinya kurang apa namanya ya, kurang cukup. Enggak, corone sayapnya owner dia sayapnya usaha dia enggak selebar dengan Iya, Twin. dengan Twin. Kalau Twin kan dia punya pesawat, dia punya punya darat, punya bis, dia punya Twin juga punya hotel loh Mas. Twin juga punya hotel loh. Nggak tahu di Playa Inggris, ada hotel loh itu Twin itu. Ada hotel loh. Jadi Twin itu sayapnya banyak. Jadi umpamanya satu tutup, yang satunya bisa nutupi, satunya tutup, satunya bisa menghandle. Jadi saling menutupi. Tapi memang dari Twin itu juga banyak sekali orang yang di PHK loh Mas. Iya. Diberhentikan. Banyak banget loh Mas. Yes, ini tahun 2019, 2020, 2021 ini memang untuk pelajaran kita kok Mas. Pelajaran bagi semuanya. Bendo ingat, bendo eling, sing korupsi yo bendang sadaro, sing mangan duite rakyat yo gendang dilepeh. Iya enggak? Ini peringatan dari Tuhan tenan kok Mas. Ra ngapusi aku. Biasanya Mas, aku loh kalau kerja mulai bulan Januari, Februari kuwi melet nih, ngitung duit ngantek melet masuk angin loh. Ngantek masuk angin loh saya ngitung duit. Kebanyakan melet. Iya ra, ngitung duit iki ngantek masuk angin loh. Bareng saiki ki lho Mas. Arep melete ora iso. Apa nih guyu. Nah, tapi tetap kita harus bersyukur. Iya. Kita tetap dikei kesehatan yo Mas yo. Ya itu nomor satu. Itu nomor satu. Jadi untuk semuanya ini juga bisa diambil hikmah dari ABK teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari kapal ikan. Yo ra Mas. Virus ini juga ada hikmahnya juga. Wah. Semenjak belum ada virus, selama Lebaran pasti di kapal. Nggak pernah Lebaran di rumah. Tapi semenjak ada corona ini, Di rumah. yang mau Lebaran pasti pulang. Nah, itu loh Mas. Memang semua cobaan itu pasti ada hikmahnya. Jadi kalau memang sekarang kita baru dikasih cobaan yo, kowe iki pasrah, kowe iki yo nyuwono karo Gusti. Ora usah dadak sambat karo wong liya. Kita kembali lagi ke manusia. Manusia isoe apa to Mas? Isoe engko ana sing gak anu apa jenenge kuwi curhat neng media sosial. Sebetulnya kuwi nggak usah. Kalau orang yang mengerti itu sesusah apapun, semasalah apapun, kalau diri kita bisa menahan, jangan di ke media sosial. Wong liya ngertine apa to? Wong liya kuwi ngertine kowe susah yo dikeploki, kowe seneng yo dikeploki, yo enggak? Seneng gur kuwi isoe nyawang. Wong liya kuwi nyawang, Mas. Wong liya itu enggak tahu dalam kita. Iya enggak? Bener mboten? Upamane kowe ning media sosial sambat, guys iki aku lara wetengku iki ning rumah sakit ngene. Orang lain saya doakan. Iya ora? Tapi kan orang ngerti sebenarnya. Apalagi kalau sing apik-apik wae sing di kok ning nggon media sosial. Apik-apike padha wae ya dilokne. Tapi enggak apa-apa, apik-apik untuk semangat orang. Ya ora, Mas. Tapi yo kuwi kita kembali lagi ke manusianya. Memang manusia tidak perfect, tidak seutuhnya. Jadi yo sing eling yo ben ndang eling ya ora Mas. Sing ra eling yo ben dielingke. Jadi cuman kitanya sok sing bisa koreksi diri. Seperti saya di sini Mas, sebetulnya beban ya ngerti dhewe, enggak usah diomongkan nanti ndak ya enggak, orang yang enggak seneng nanti ndak malah menambah dosa. Tapi kita tetap bersyukur. Kok yang jenengan tetap bersyukur kan?
ada orang lain yang lebih menderita dari sampean, yang di rumah tidak kerja padahal dia punya posisi bagus di kapal. Ya enggak? Delala sekarang kon prei, duwite entek ning omah, kepruk-keprukan bae karo bojone. Iso malah bojone njaluk pegatan. Nah, kuwi lho Mas. Jangan sing apa ya, sing ora-ora, tapi itu hak masing-masing, arep sing arep piye-piye terserah. Iya enggak? Itu hak mereka. Sing iso tak kandhani kaya kowe le kerep rene, dadi kan seperti saudara saya, seperti anak saya, seperti adik saya. Saling sharing ya, Mas? Iya. Ono kuwi dadine perlu deh biar apa ya? Biar kita itu bisa seperti apa ya? Saudara walaupun bukan saudara, tapi saudara setanah air itu malah lebih dekat karena kalau kita jauh di negeri orang, sapa sing cedak kuwi ya sedulure. Iya enggak? Iya. Aku kelenger ning ngene apa kon nyeluk mbokku? Kan enggak mungkin. Mas aja mbok tulungi Mas, aku tak nyeluk mbokku sik, selak modar no aku. Iya ora? Nggih mboten? Lah makane itulah Mas. Piye Mas ini Mas pesan-pesan jenengan untuk ABK khususnya ikan? Yang pertama tentunya kita harus sabar karena situasi yang seperti ini sulit untuk apa ya, jangankan Indonesia, semua negara pun juga sulit untuk mengatasi masalah ini. Tidak hanya masalah vaksin atau apa, semuanya sulit gitu. Bisa jadi COVID ini dijadikan semacam politik, karena itu sulit. Iya benar Mas, ya. benar. Terus gimana Mas untuk pendapat jenengan, solusi jenengan untuk masalah kalau di kapal ikan? Ini saya selalu ngomong kalau ketemu mas-mase itu selalu saya menanyakan gimana solusi kalau mendengar kapal ikan yang selalu identik dengan eksploitasi dan tidak tidak ada konsekuensinya dalam pembayaran, dalam gaji. Jadi ini carane piye kuwi? Pendapat jenengan gimana? Nah, itu yang pertama, kita sebelum tanda tangan kontrak kan harusnya perlu dilihat lebih teliti dulu seperti apa, dan tidak hanya sekedar dapat info dari teman, wah kerja di sana enak, gajinya segini, ini gajinya besar, tapi kita perlu bukti ada teman yang berhasil atau tidak, gimana prosedurnya di sana, seperti apa. Jangan asal karena lihat gajinya tinggi akhirnya kita terjun langsung, nggak tahu selanjutnya 1 bulan 2 bulan seperti apa, kita nggak tahu. Akhirnya banyak yang terjadi seperti itu, gajinya mangkrak, 2 bulan 3 bulan nggak dibayar, bahkan ada yang 2 tahun kontrak, iya bener dibayar, bener gitu. Ya. Terus piye ini untuk realisasi pemerintah piye Mas? Pendapat kamu untuk pemerintah dengan keadaan ABK kapal ikan Cina yang selalu ada identik dengan eksploitasi dan gaji yang selalu ditahan, itu pendapat jenengan untuk peran pemerintah piye? Peran pemerintah Indonesia itu menangani agen-agen itu piye? Dan menata untuk ABK bisa seperti pelaut-pelaut lainnya gimana? ABK khususnya ikan Cina. Pendapat jenengan gimana? Nah, kalau masalah ABK untuk itu tuh sebenarnya saya kurang ngerti. Cuman yang saya lihat sendiri, maksudnya di media sosial atau di berita-berita macam televisi gitu tuh, gimana ya? Sebenarnya bukan masalah agen. Kalau agen tuh hanya sekedar untuk memberangkatkan kru yang ingin bekerja kan. Sebenarnya ada agen yang tidak tahu masalahnya seperti apa yang di sana. Ini masalahnya yang di Cinanya atau di Koreanya atau di apanya tidak sesuai, walaupun sudah ada apa namanya, kontrak, kesepakatan seperti ini, perjanjian. kita bisa
dirubah setelah nyampe di tempatnya itu kan berubah seperti ini, cara kerjanya seperti ini, ternyata tanda tangannya kerjanya misalkan 24 jam jadi 54 jam. Ya. Itu kan tergantung yang di sananya juga. Kita tidak boleh menyalahkan agen, tapi setidaknya untuk masalah agen harus berwaspada demi keselamatan dari ini. Awak. Oke, Mas. Intinya agensi harus berhati-hati dalam bertanda tangan kontrak dengan owner yang ada di negara setempat. Oke, itu ya intinya. Terus piye Mas untuk pemerintah? Untuk pemerintah menanganinya ini loh dengan solusi ini gimana? Karena ini kebanyakan agen-agen, gak usah disebutkan orangnya, agen-agen itu kebanyakan itu mengeksploitasi. Jadi dia itu corone mengeksploitasi, menjual belikan manusia. Jadi dengan wes ngerti bahwa kapal itu agen itu masalah, tapi dia masih terus memberikan. Karena apa? Karena ada pemasukan, yaitu pemasukan uang. Nah, ini yang bisa bertanggung jawab, yang bisa menangani saya, kamu nggak bisa, orang itu pemerintah. Karena memang semuanya orang membutuhkan pekerjaan. Tapi yang pekerjaan dengan cara eksploitasi lantaran dari agen, salah satu agen dia mengatasnamakan agen tapi dia tidak bertanggung jawab. Corone wah aku tanggung jawab, tapi nyatane ngene-ngene aku dhewe ora ngerti. Nah, ini harus butuh peran pemerintah. Piye Mas? Pendapat jenengan ini? Untuk masalah ini menurut saya untuk pemerintah itu harus punya ketegasan demi keselamatan. Demi keselamatan warga negaranya. Kita kan punya kedutaan besar Republik Indonesia untuk entah negara Cina ya di seluruh dunia. Itu harus bekerja sama, maksudnya informasinya tuh harus jelas dari pemerintah Indonesia ke kedutaan besar Indonesia yang ada di negara tersebut. Komunikasinya juga harus balance. Oke, itu seperti itu ya Mas ya. Jadi ya memang peran penting pemerintah itu diharuskan. Ya Mas. Jadi pokok intinya peran pemerintah itu harus ikut turun tangan karena yang bekerja itu adalah rakyat dari rakyat Indonesia sendiri. Jadi penting sekali. Ya Mas, maksudnya kan begitu. Dan juga untuk agen-agen itu juga harus bisa kontrol, bisa koreksi, bisa ngerti, bisa paling enggak itu bertanggung jawab, ora gur omong itu tapi dengan tindakan, ya enggak, bukan cuman omongan itu tapi dilaksanakan. Jadi jangan kebanyakan orang ABK kita, pelaut-pelaut kita yang junior jadi mati di tengah laut, jadi orang yang corone seperti orang yang bal-balan di negeri orang, jadi gedibal itu kan, ya Mas. Jadi ya inti pokoknya pemerintah yang harus menindaklanjuti dalam urusan itu, karena orang kecil itu piye to jarine wong dhuwur, nggih mboten? Gitu kan Mas? Juga wong cilik ya apa ngerti to Mas? Undang-undangnya yang Indonesia kamu harus gini, wong cilik kan manut. Nah jadi ya tolong diperhatikan juga ya Mas ketoke untuk agen-agen dan ABK itu kalau tidak ada masalah sing viral corone di gua ning laut viral sedino rong dino wis meleret meneh. Jenengan sering dengar kan bahwa ABK kita juga banyak yang dibuang di tengah laut kalau mati. Itu mungkin pemerintah sudah menangani semaksimal mungkin, tapi juga wong Indonesia ki ora gur sithik ya Mas ya. Tapi saya percaya kok pemerintah nanti bisa menangani itu, karena kasihan wong cilik, orang kecil kepinginnya apa toh mangan sego sepiring isoh menakne mboke karo bojone, nggih mboten, bisa memberikan kebahagiaan keluarga, direwangi mati neng tengah laut, kerja dengan kontrak 2 tahun, gaji sekarang yang $300, $350 Mas bayangmu. Tapi oke, matur nuwun sekali Mas dengan sharing kita. Moga-moga nanti teman-teman kita siapapun yang mendengar ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Ya Mas, saya kamu ini cuman isah ngomong, tapi nyuwun sewu nanti kalau ada orang lain yang tersakiti atau tidak sengaja kita ngomong, saya minta maaf juga Mas Jeffrey, Mas Java,
minta maaf. Saya khususnya Bu Ari minta maaf Yole kalau saya omongan saya atau Mas Jeffrey tidak berkenan di hati semuanya. Yang penting kita saling mendukung satu sama lain. Saya sukses, Mas Jeffrey sukses, semuanya sukses untuk dunia dan akhirat. Arios, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.